yang ada di rumah? Sudah mandi belum? Udah dong. Oh, udah pastinya ya Mr. Yonas. Iya. Oke, nah sebelum kita mau mulai Om Learning, kita mau ibadah dulu ya anak-anak. Nah, bukunya disingkirin dulu ya sebentar, kita mau memuji nama Tuhan. Tapi sebelum kita memuji nama Tuhan, kita berdoa dulu, semuanya lipat tangannya. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini dan pagi hari Tuhan bangunkan kami untuk semangat baru Tuhan. Untuk kami tetap bersuka cita untuk melakukan setiap aktivitas kami, khususnya di rumah Tuhan selama kami belajar jarak jauh. Bapak yang baik, apa yang sudah kami persiapkan Tuhan, setiap pelajaran, buku dan tugas-tugas yang sudah kami kerjakan Tuhan, sekalipun ada kesulitan untuk materi itu Tuhan, kami mau beranikan diri untuk bertanya untuk Mister Miss yang mengajar di saat belajar jarak jauh. Tuhan Yesus, kami undang Roh Kudus-Mu hadir di mana kami beribadah online dan di mana kami memuji nama Tuhan. Kami tetap Roh Kudus-Mu hadir di hati kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak yang percaya katakan amin. Siap untuk memuji nama Tuhan? Siap, Saudara. Siap. Oke, kita mau bernyanyi. Berani tampil beda. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saat iblis menggayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Katakan firman-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang. Katakan, aku berani tampil beda. Katakan dari awal ya anak-anak. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Katakan ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Katakan ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, hari ini kita siapkan hati kita untuk mau dengarkan firman Tuhan. Biarlah pagi hari ini anak-anak yang ada di rumah dan pagi hari ini sebelum kita mulai untuk belajar kita mau datang untuk merendahkan diri buat Tuhan Yesus. Kau telah memilihku, katakan menyebutku. Kesayangan-Mu, Kau yang menjadikanku sebagai anak-Mu, memanggil-Mu Bapa. Ku mau mengenal-Mu
Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Katakan dari awal, semuanya nyanyi bersama. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Katakan ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu. Bapa yang baik, di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anak. Katakan ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu. Bapa yang baik, di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku, kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku, kaulah Bapakku dan ku anakmu. Beri kemuliaan bagi Tuhan, kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan, buat kebaikanmu di dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu. Bapa yang baik, di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Katakan ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu. Bapa yang baik, di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku, kaulah Bapakku dan ku anakmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus yang kami cintai dan Roh Kudus yang lemah lembut yang selalu ada pada kami. Kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas hidup. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk hidup. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar tentang bagaimana kami bisa berbahagia. Tuhan, tolong kami supaya kami mampu mendengar dengan baik dan melakukan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan amin.
Amin. Shalom anak-anak semua. Kembali lagi bersama dengan Mister. Hari ini kita akan belajar satu hal, yakni berbahagia karena dinasehati. Emang ada orang yang dinasehati berbahagia? Kita akan belajar sama-sama dari firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran hari ini, Mister mau ingatkan kepada kita, apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian ketika kalian mendengar nasihat? Biasanya kan sebagian kita berpikir kalau nasihat itu, wah, kita disuruh-suruh, kita diatur-atur. Apa yang kita suka jadi diatur-atur, ya. Seringkali kita berpikir seperti itu. Nah, itu salah anak-anak. Nah, apa sih nasihat itu? Nasihat itu adalah ajaran atau pelajaran yang baik. Ya, jadi suatu petunjuk, suatu peringatan, suatu teguran yang positif, pastinya positif. Nasihat itu pasti positif, ya, pasti mendatangkan hal yang baik. Bahkan teguran ya, kalau kita ditegur tapi demi kebaikan kita, itu namanya nasihat. Nah, anak-anak, pasti dalam kehidupan kita pernah dinasehati, ya kan? Pasti kita juga pernah mendengar nasihat dari mama papa kita, dari teman-teman kita, ya, bahkan mungkin dari opung kita, dan dari semua orang yang mengasihi kita. Memang sih terkadang nasihat itu membuat kita gak senang, karena apa yang kita lakukan seolah-olah dibatasi. Tapi ingat, yang tadi Mister sudah katakan, nasihat itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Pasti sifatnya positif buat kita. Nah, kita buka yuk Amsal 19 ayat 20. Amsal 19 ayat 20. Mister akan bacakan. Kita boleh buka Alkitabnya. Amsal 19 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Dengarlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Nah, dari sini kita bisa belajar banyak hal nih anak-anak. Karena dari nasihat kita akan mempunyai masa depan. Ya, dari nasihat yang kita dengar, yang kita turuti akan mendatangkan masa depan yang cemerlang bagi kita. Nah, Mister ada tulis 3 poin yang hari ini Mister akan berikan kepada kalian. Yang pertama, anak-anak harus perhatikan ya. Biasanya kan nasihat itu datang dari orang tua. Tentu orang tua kan pasti mengasihi kita. Oleh karena itu, ketika orang tua kita melihat kayaknya dia salah deh, kayaknya anakku melakukan hal yang salah deh, nah pasti orang tua kita menasehati kita. Jadi orang tua kita dalam memberikan nasihat tentu membuat kita menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, turutilah orang tua. Turutilah orang tua. Kalau kita menginginkan masa depan yang gemilang, satu hal yang anak-anak harus ketahui, harus dengar-dengaran orang tua. Ya, nasihat-nasihat yang orang tua kita berikan harus kita turuti. Karena firman Tuhan juga berkata kan, bahwa kalau kamu mau umurmu panjang di muka bumi ini, kamu harus mentaati mama dan papa. Nah, itu yang Mister mau sampaikan. Kalau orang tua kita menasehati kita, hai, nak, jangan berbuat demikian. Ayo rajin belajar, jangan main games terus. Fokus belajarnya. Nah, dengar nasihat orang tua kita. Tujuannya apa? Supaya kita pintar, supaya kita rajin belajarnya, supaya nilai kita bagus.
Ya, itu harus kita dengar. Jadi anak-anak, kalau kita mau memiliki masa depan yang cemerlang, taati orang tua. Lalu kita masuk ke dalam poin yang kedua. Kalau kita mendengar nasihat, apa yang akan terjadi? Diri kita akan bijaksana. Bijaksana itu apa sih? Bijaksana itu kita dapat melihat mana yang benar, mana yang gak benar, mana yang harus kita pilih dan mana yang gak harus kita pilih. Itu bijaksana. Karena dari ayat yang tadi kita baca bahwa dengarlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak. Nah, kita akan menjadi bijaksana kalau kita mendengar nasihat. Maksudnya apa? Itu akan membuat kita lebih menyukai kehendak Tuhan. Pasti kalau kita bijaksana, kita pasti memilih kehendak Tuhan. Pasti mau menyenangkan hati Tuhan. Itu ciri-ciri orang bijaksana. Tapi orang-orang yang sembrono, dia memilih keinginannya sendiri. Ngapain belajar? Toh kita belajarnya Google Meet, nggak ada yang lihat, malas-malasan tidur-tiduran waktu jimit nggak ada yang ngelihat. Nah, itu ciri-ciri anak-anak yang nggak taat Tuhan, nggak mau menyenangkan hati Tuhan, dan dia nggak bijaksana. Tapi anak-anak yang bijaksana pasti dia takut akan Tuhan. Dia tahu sekalipun kita belajar jimit, ada Tuhan di sini, ada Tuhan yang melihat kita, ada Tuhan yang melihat kita, sehingga kita pasti belajar sungguh-sungguh. Sekalipun kita di rumah, sekalipun kita belajar lewat jimit. Karena kita bijaksana, kita dapat memilih mana yang benar, mana yang gak benar, mana yang menyenangkan Tuhan, dan mana yang tidak menyenangkan Tuhan. Jadi, pesan Mister, bijaksana ya. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Nah, poin yang ketiga, kalau kita mendengar nasihat, kita mendengar nasihat, kita memiliki masa depan yang gemilang. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi masa depan yang cerah gemilang itu bukan berarti kita berbahagia diri sendiri, egois, nanti kalau udah besar jadi kaya raya sendiri. Oh enggak, masa depan kita pasti menjadi berkat. Kalau Tuhan mempercayakan kita suatu saat nanti menjadi orang yang sangat kaya, sangat pintar, oh itu bagus. Tapi untuk jadi berkat bagi orang lain. Kepintaran kita bisa membantu orang lain, mencerdaskan yang lain. Kalau kita nanti Tuhan izinkan menjadi orang yang sangat kaya raya, kita mampu menolong saudara-saudara kita yang lain yang kekurangan. Nah, itu artinya masa depan yang gemilang. Tentu masa depan yang gemilang bukan dipandang oleh dunia, tapi masa depan yang gemilang adalah ketika kita menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita menyenangkan hati Bapa di sorga. Nah, oleh karena itu, kita mungkin boleh baca satu ayat lagi untuk penutup kita dari Mazmur 112. Mazmur 112 ayat yang pertama dan yang kedua. Mister akan bacakan. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Nah, sama seperti yang Amsal tadi katakan, kalau kita dengar nasihat, kalau kita mendengar nasihat-nasihat dari orang tua kita, dari sahabat-sahabat kita, dari orang-orang yang sayang kepada kita, kalau kita dengarkan mereka, bahkan kita mendengar nasihat dari firman Tuhan yang selalu disampaikan melalui sarapan surgawi ini, kita akan berbahagia. Kita akan menjadi kesukaan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan senangi. Dan pasti kita akan perkasa di muka bumi ini dan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu, Mister mungkin tutup dengan satu pesan kepada kalian. Latihlah diri kita untuk terbiasa mendengar nasihat.
supaya kita menjadi bijaksana dan kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan yang paling lebih penting, bacalah setiap hari firman Tuhan. Alkitab dibaca, dengar sarapan sorgawi, supaya kita menjadi bijaksana dan Tuhan sayang sama kita. Dan kita akan menjadi orang-orang yang diberkati. Mari kita bersatu dalam doa, kiranya Tuhan menguatkan kita semua. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman hari ini. Kami belajar untuk dengar-dengaran terhadap nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tua kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, opung kami yang mengasihi kami. Karena kami tahu Tuhan, nasihat itu datang daripada Tuhan, supaya kami bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi menyenangkan Tuhan di masa muda kami. Tuhan Yesus, aku berdoa bagi anak-anak-Mu di tempat ini, SD, SMP, SMA, bahkan orang tua yang mendengarkan. Tuhan, Engkau memberkati mereka, supaya mereka menjadi orang-orang yang bijaksana. Mama papahnya bisa mendidik, menasehati anak-anaknya dengan baik. Dan anak-anak dapat mendengar nasihat orang tua dengan baik, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan di muka bumi ini dapat diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar hari ini, kami siap untuk jimit hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya sama katakan amin. Amin. Anak-anak, pesan Mister sekali lagi, dengar-dengaran ya. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.